Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Zar Al-Ghifari dengan NIM 2017 1037 0311 315. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas 1 mata kuliah jaringan komputer, yaitu mengkonfigurasi switch agar keempat laptop ini bisa saling terhubung. Dan di sini yang sebelumnya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana masuk dan keluarnya frame melalui ingress dan egress. Dan yang kedua, bagaimana switch membentuk MAC address table. Dan yang ketiga, bagaimana proses ARP pada switch. Dan yang terakhir, proses learning dan forwarding. Dan sini pada topologi jaringan di sini belum terhubung satu sama lain karena belum mengkonfigurasi. Dan saya akan mencoba untuk mengeping dulu, coba dari PC1 ke PC3. Nah, di sini belum saling terhubung karena belum memasukkan IP address. Dan di sini uh, kita coba mengkonfigurasikan. Yang pertama kita masukkan IP dulu di masing-masing laptop. Yang pertama laptop 1. Sini ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet masknya 255.255.0. Sudah. Dan laptop kedua kita memasukkan IP konfigurasinya, IP addressnya dengan 10.10.10.10.2. Subnetnya sama, subnet masknya sama 255. Setelah itu kita masukkan ke laptop 3. IP-nya dengan IP berbeda dengan 1.2. Sini subnet masknya sama. Dan laptop 4 sama dengan laptop 3, berbeda nama laptop. Dan 192.168.1.2 dengan subnet masknya yang sama. Dan setelah itu jadi pada laptop 3 dan laptop 4 ini berbeda dengan 1 dan laptop 2. Nah, sekarang kita coba mengkonfigurasikan switch-nya di CLI. Enter tuh. Sini kita enable complete terminal. Exit. Coba kita cek VLAN-nya dulu, VLAN. Nah, di sini sebenarnya belum ada VLAN-nya. Di sini cuma ada VLAN bawaan itu dari 1002 ini sampai 1005. Enter. Nah, sekarang kita coba mengkonfigurasikan VLAN-nya. Kita buat VLAN 10 dengan perintah konfigurasi terminal dulu. Terus VLAN 10 dengan namanya laptop 1. Setelah itu kita exit. Kita buat VLAN 20 ya, dengan laptop 2. Nah, kita exit. Dan coba kita cek dulu apakah sudah terhubung. Oh ya, di sini VLAN-nya sudah ada. Sudah ada VLAN 10 dan 20 di laptop 1 dan laptop 2. Kita selanjutnya kita coba mengkonfigurasikan beberapa laptop ke dalam VLAN. Di sini pertama kita konfigurasi terminal dulu. Setelah itu kita interface FA0/1. Enter. Switch port mode access. Switch port mode access. Switch port access 10.
kita exit. Setelah itu kita pindah ke laptop 2 nya, nanti laptop 2 dengan switch port mode akses juga LAN 10. Nah, yang kita exit. Sekarang kita buat laptop 3 nya interface plus 3 ya, dengan switch port mode akses di LAN ke 20. Kita exit. Sekarang saya ke laptop 4 dengan support mode akses di LAN ke 20. Kita exit. Setelah itu kita coba cek LAN-nya. Nah, di sini sudah ada. Jadi pada LAN 10 dan 20. Di sini pada laptop 1 atau LAN 10. Sini pada FA 0/1 dan FA 0/2. Nah, pada LAN 20 di laptop 2 di FA 0/3 dan FA 0/4. Dan semua kita keluar, coba kita ngeping dulu menggunakan menu pesan dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, di sini sukses, dan coba dari laptop 3 ke laptop 4. Nah, di sini sukses juga. Dan kita coba dari laptop 1 ke laptop 3. Nah, di sini valid karena ini berbeda di VLAN yang karena ini 1 dan 3 itu berada di VLAN yang berbeda. Nah, di sini jika kita mensimulasikan, nah di sini yang pertama, sini ada proses ingress, yaitu port yang akan menerima frame yang memiliki perangkat, dan egress, port yang akan digunakan frame untuk keluar dari perangkat. Dan selanjutnya ini di dalam proses ini itu ada proses switch dalam bentuk MAC address table. Nah, proses switch dalam membentuk MAC address table ini dibantu oleh namanya integrated circuit. Nah, integrated circuit ini untuk mengontrol traffic data yang lewat, dapat mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirim file. Nah, proses switch dalam membentuk MAC address table ada 3 rangkaian, yaitu yang pertama itu switch ini akan membangun tabel referensi yang disebut sebagai MAC address. Nah, yang langkah kedua itu switch ini akan menentuin frame data yang masuk dan keluar dengan berdasarkan tabel MAC address. Nah, sebuah switch mengisi tabel dengan merekam MAC address sumbernya dari setiap perangkat yang terhubung ke masing-masing port, dan yang terakhir switch akan mengkonfirmasikan tabel MAC untuk mengirimkan frame yang ditunjukkan untuk perangkat tertentu melalui port egress-nya. Dan selanjutnya setelah itu ada namanya proses ARP pada switch, yaitu proses untuk mencari tahu alamat hardware atau MAC address dari sebuah host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN dengan berdasarkan alamat IP address. Nah, cara kerja dari protokol ARP ini ada 2, yaitu yang pertama dia mengirimkan sebuah pesan dengan sifatnya broadcast, dan isi pesan ini seperti permintaan alamat MAC address atau hardware berdasarkan IP address.
Nah, yang keduanya pesan ARP yang berisi fat broadcast tadi itu nanti akan diterima oleh komputer tujuan, dan komputer tujuan itu akan membalas pesan tersebut dengan pesan yang berisikan alamat MAC address. Jadi di sini disimpulkan bahwa proses ARP pada switch ini ARP ini seperti dia akan memasuki setiap komputer di LAN dan menanyakan apakah alamat MAC address ini yang dimaksud. Jika benar, maka protokol ARP alamat logis menjadi alamat fisik atau MAC address. Dan selanjutnya, dalam proses itu ada namanya juga proses learning dan forwarding. Jadi setiap frame Ethernet ini yang masuk ke switch itu dia memiliki dua proses. Yaitu yang pertama, proses pertamanya namanya learning. Dia mempelajari MAC address sumber. Jadi setiap frame yang pertama melewati switch akan ditandai sebagai informasi baru untuk dipelajari dengan cara memeriksa MAC address-nya. Dan kemudian setelah itu memeriksa MAC address-nya, terus ada dua opsi. Yang pertama, jadi opsi pertama itu jika MAC address sumber ini tidak ada pada tabel, jadi MAC port address-nya ini akan ditambahkan pada tabel. Dan jika MAC address ini sudah ada, akan memperbarui waktu entry yang ada secara default. Jadi waktunya itu selama 5 menit, dan selama 5 menit itu switch akan menyimpan sumber yang ada pada port table yang berbeda. Dan selanjutnya, yang kedua, proses forward. Jadi setiap Ethernet yang melakukan proses forward akan mempelajari MAC address tujuan. MAC address tujuan ini merupakan alamat request, maka switch akan melihat kecocokan antara MAC address tujuan dari frame tersebut yang ada pada table. Jadi jika MAC address ini tujuannya ada pada tabel, maka switch akan meneruskan frame tersebut sesuai portnya. Tapi jika MAC address tujuan ini tidak ada pada table, maka switch akan meneruskan frame ke semua portnya kecuali port egress. Dan sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.